Mungkin ikut di awal saja, di tengahnya bolong, nanti menjelang lebaran puasa lagi, misalnya gitu ya. Nah, Mas Dinta tentu itu yang pasti tahu hanya Allah. Ya. Yang seperti itu, apakah dapat juga keistimewaan Idul Fitri, Mhm. pastinya yang tahu hanya Allah. Tapi kalau pakai logika kita yang sederhana sebagai manusia, tentu Ya. saja kita berpikir yang lengkap saja terkadang belum tentu diterima, apalagi yang Yang bolong kan gitu. bolong. Kita merasakan kemenangan di hati dan di kolbu kita bahwa kita sudah bisa menaklukkan hawa-hawa yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, berjumpa dengan saya lagi Luna Maya di program Luna Cari Ilmu. Wah, nggak terasa sebentar lagi kita sudah mau menuju akhir dari Ramadan ini. Belum apa-apa, belum berakhir tapi rasanya udah kangen, pengen ketemu Ramadan tahun depan lagi. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Amin. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan proses belajar kita di program Luna Cari Ilmu ini dan pastinya tetap dibimbing oleh Ustadz Ali Nurdin dari cariustadz.id. Oke, tema kita hari ini adalah memaknai Idul Fitri dan Lebaran. Wah, luar biasa sekali ya. Langsung aja kalau gitu kita akan dibimbing oleh Pak Ustadz Ali. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat sore. Salam Mbak, selamat sore. Ya, baik. Hari ini kita membahas tema yang luar biasa juga nih Pak Ustadz, yaitu memaknai Idul Fitri dan Lebaran. Ya, bagus Mbak. Ya, dan kita tahu di saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi, kita juga bertepatan dengan Ramadan. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Idul Fitri. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan sedikit makna dari Idul Fitri dan Lebaran itu bagaimana ya Pak Ustadz? Baik, terima kasih Mbak. Pertama, Idul Fitri itu mengandung arti yang pertama adalah Hari Raya Fitri, Hari Raya Fitrah. Kenapa disebut Hari Raya? Karena inilah jenis hari raya yang disyariatkan dalam agama kita ketika kita sudah menyelesaikan rangkaian puasa Ramadan. Sehingga hari raya untuk kita berbuka, makan-makan, dan seterusnya. Yang kedua, ada juga yang memaknai Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Fitrah artinya ada tiga. Satu, kesucian. Yang kedua adalah asal kejadian. Yang ketiga adalah agama yang lurus. Maka makna Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian diri kita setelah kita gembleng selama 1 bulan di Ramadan, kembali bersih suci. Kemudian harapan kita kalau kita menjadi suci, maka kita dapat melaksanakan tuntunan agama yang lurus seperti saat kita pertama kali diciptakan. Itu secara garis besar makna Idul Fitri. Apa itu Lebaran? Nah, Lebaran itu bahasa kita, Mbak. Bahasa Indonesia ya, yang sebenarnya diambil dari bahasa Jawa itu. Yang artinya lebar. Bukan lebar ya, tapi lebar. Lebar itu selesai. Lebaran berarti sudah selesai menjalankan ibadah puasa, maka kita merayakan hari raya Lebaran. Yaitu apa? Kita kemudian merayakannya dengan penuh rasa syukur, dengan berkumpul bersama, makan bersama. Nah, karena sudah selesai kewajibannya, disebutnya Lebaran. Begitu Mbak Luna. Oh, luar biasa. Terima kasih. Ini saya kalau nggak bertanya soal Lebaran, saya nggak tahu. Ternyata baru tahu artinya itu lebar tuh selesai artinya. Wah, Masya Allah luar biasa. Baik, lalu apa bagi umat Muslim keutamaan beridul fitri itu apa ya Pak Ustadz? Yang pertama, ini berarti mengingatkan kita perjalanan waktu akan terus berlangsung. Ada saatnya mulai, ada saatnya selesai. Kewajiban dari Allah selama 1 bulan sudah kita selesaikan dengan baik, maka kita wajar untuk bersyukur merayakannya. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah untuk memulai hal yang normal yang baru. Karena kita akan menjalani kehidupan 11 bulan yang bukan Ramadan, berarti ini akan menjalani kehidupan normal, maka hikmahnya adalah dengan berbekal spirit Ramadan, harapan kita di 11 bulan di luar Ramadan, kita tetap
tetap menjadi pribadi yang baik. Apa itu pribadi baik? Yang komitmen istiqomah hubungan baik kita dengan Tuhan dan juga komitmen istiqomah berbuat kebaikan dengan sesama kita. Begitu Mbak Luna. Masya Allah, luar biasa. Lalu Pak Ustadz, adakah adakah orang yang puasanya bolong-bolong juga bisa ikut merayakan Idul Fitri, Pak Ustadz? Iya. Pertama kita cek dulu bolong-bolongnya karena apa ya, Pak ya. Karena kalau bolong-bolong puasanya karena bertugas ya, seperti tenaga medis ya. Kalau bolong-bolongnya karena yang diizinkan seperti kaum perempuan yang sedang haid atau hamil, menyusui, itu kan puasanya bolong-bolong yang dibenarkan. Tidak ada masalah. Insya Allah tetap kemudian juga akan mendapatkan hak untuk merayakan keistimewaan Idul Fitri. Nah, mungkin yang dimaksud gimana kalau bolong-bolongnya karena memang mungkin maaf males gitu ya. Mungkin ikut di awal saja, di tengahnya bolong, nanti menjelang lebaran puasa lagi misalnya gitu ya. Nah, pastinta tentu itu yang pasti tahu hanya Allah. Yang seperti itu apakah dapat juga keistimewaan Idul Fitri, pastinya yang tahu hanya Allah. Tapi kalau pakai logika kita yang sederhana sebagai manusia, tentu saja kita berpikir yang lengkap saja terkadang belum tentu diterima, apalagi yang bolong kan gitu. Tapi itu kan logika manusia kan itu Mbak. Nah, yang seperti itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting di antara kita saling mengingatkan ke dalam kebaikan. Begitu Mbak Luna. Dan bagaimana cara kita sebagai umat Muslim untuk merayakan Idul Fitri yang benar-benar baik itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Baik. Merujuk ke Al-Quran, surah 2 ayat 185, di akhir ayatnya itu ada petunjuk, walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan bilangan puasamu, kemudian agungkanlah Allah, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi setelah kita menyelesaikan rangkaian puasa Ramadan kita, ada dua hal yang harus kita lakukan. Mengagungkan Allah, baik dengan lisan, yaitu takbiran, gitu ya, maupun yang terpenting dalam sikap. Dalam sikap itu berarti apa? Seseorang yang mengagungkan Allah dalam sikapnya, berarti selain Allah itu kecil, tidak penting. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, atau apapun selain Allah, pokoknya itu dalam hatinya harus diniati, disikapi, itu tidak penting. Yang penting, yang agung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sikap yang kedua adalah dengan bersyukur. Implementasi bersyukur Idul Fitri itu yang diberi kelebihan, berbagi. Maka kitalah membayar zakat fitrah. Itu jangan sampai ada saudara kita yang lebaran tidak bisa makan. Nah, itu poinnya. Maka merayakinya juga jangan sampai berlebihan. Tapi sedapat mungkin menjaga kesederhanaan, menjaga saudara kita, apalagi dalam wabah seperti ini, tetap dalam situasi yang mereka bisa nyaman dan dapat merasakan hikmah dari Idul Fitri itu sendiri. Begitu Mbak Luna. Masya Allah, luar biasa. Intinya adalah kita merasakan kemenangan di hati dan di kolbu kita bahwa kita sudah bisa menaklukkan hawa-hawa yang tidak baik, tidak hanya nafsu kita saja, tapi sesuatu hal yang membawa kita untuk apa ya Pak Ustadz ya, untuk hal yang tidak baik saja, tidak hanya di luar rumah. Apalagi sekarang kita berada di luar, maksudnya sekarang kita ada di dalam rumah bukan berarti kita tidak bisa dijauh dengan hal yang tidak baik. Kadang-kadang walaupun kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, misalkan di rumah saya sendiri nih, saya melawan yang namanya kegalauan, tetap beribadah, tetap harus bisa beraktivitas, dan ini adalah momen di mana kita merayakan kemenangan bahwa kita mampu mengendalikan semua itu selama 1 bulan penuh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Mantap. 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 Wah, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Kita insya Allah berjumpa besok lagi Pak Ustadz di waktu dan jam yang sama dengan tema yang berbeda. Amin. Amin. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, luar biasa sekali ya proses belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan juga kita semakin memperdalam agama dengan rasa keikhlasan dan mudah-mudahan insya Allah mendapatkan berkah untuk kita semua. Baik, sebentar lagi saya akan pamit karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita lancar sampai nanti dan selalu diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa besok di Luna Cari Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tapi tidak mengurangi esensi dari hari raya.